Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi ke channel Kreatif 12. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara mengganti ban yang bocor menggunakan ban serep. Jadi pagi-pagi saya dapat kejutan bannya bocor, jadi sekalian saya berikan tips bagaimana cara menggantinya dengan menggunakan ban serep. Seperti apa langkahnya? Kita simak video berikut ini. Sebelum kita lanjut, bantu channel ini berkembang dengan cara menekan tombol subscribe, aktifkan semua notifikasi loncengnya, like video ini, serta share ke sosial media kalian. Baik, langkah pertama untuk mengganti ban serep, kita ambil dulu peralatan yang kita gunakan, yaitu dongkrak dan juga kunci. Jadi dongkrak dan juga kunci ini berada di bawah kursi penumpang bagian depan yang sebelah kiri ya. Begitu juga dengan dongkraknya, kita bisa ambil lewat pintu baris kedua di sini. Kita ambil semuanya. Kemudian ini ada satu lagi nih ya, alat yang masih ketinggalan ini untuk menjaga kebersihan kita di sini. Jadi kita ambil satu karpet ini ya. Ini saya ambil yang depan bagian kiri yang lebih ekonomis. Kita pakai untuk duduk biar nanti baju atau celana kita tidak kotor. Nah, kita keluarkan semua kunci yang kita ambil tadi di dalam bagasi. Kenapa di dalam bagasi? Karena di dalam bagasi nanti lebih rapi dan tidak tercecer kemana-mana. Dan inilah letak dari ban serep. Jadi ban serepnya itu ada di kolong mobil, di bawah bagasi mobil yang bagian paling belakang. Jadi dia tidak terletak di dalam bagian mobil, tetapi terletak di luar mobil. Dan untuk menurunkan ban serepnya, kita menggunakan baut ini ya. Jadi baut ini adalah baut untuk menurunkan dudukan dari ban serep mobil. Untuk menurunkannya kita pakai aja kunci yang kita buka untuk membuka ban, kita putar ke kiri. Jadi ketika kita memutar ke kiri nanti pengait dari dudukan ban serep ini nanti dia akan bergerak ke bawah, sehingga dari pengait itu turun, pengaitnya turun, kemudian ban serepnya itu pun juga ikut turun karena dudukan dari ban serepnya itu kan dia terhubung dengan pengait. Nah, ini adalah pengait dan juga dudukannya. Kita putar terus saja sampai dengan pengaitnya turun ke bawah, dan nanti setelah dirasa cukup tinggal kita keluarkan saja ban serepnya. Jadi untuk menurunkan dudukan ban serep, kita angkat saja bannya, kemudian kita lepaskan dudukan dari pengait. Nah, ini posisinya udah terlepas ya dudukan bannya dari pengait, dan kita keluarkan bannya. Kita keluarkan, kemudian kita geser ya, kita masukkan saja ke dalam kolong mobil yang dekat ban yang mau kita ganti. Jadi ini fungsinya nanti untuk menahan juga nanti ya. Oke, sekarang kita lepaskan baut-baut dari ban mobil yang bocor. Kita gunakan kaki ya, kalau bisa menggunakan dua kaki, karena saya nggak bisa jadi cukup menggunakan satu kaki. Yang penting bisa terlepas ini. Jadi untuk melepaskan bannya kita putar ke kiri ya. Jadi kita putar ke kiri, kita gunakan seluruh kekuatan kita. Dan ini tidak usah sampai lepas di sini ya, cukup dikendurkan saja. Nanti kalau lepas nanti malah bannya jadi bisa lepas di sini karena kita belum memasang dongkrak. Dan ini kita dongkrak ban yang bocor tadi, kita letakkan, kita posisikan sedemikian rupa sehingga bisa terangkat di sini. Jadi di dalam gardan mobil ini Toyota Avanza ini ada satu bagian yang lurus yang datar, dan itu bisa kita jadikan sebagai tumpuan untuk mengangkat dongkrak. Kita gunakan tadi kunci ya, kunci penghubung tadi. Ini ada penghubung, kemudian kita masukkan, tinggal kita
skrup saja di sini. Kita kencangkan dengan menggunakan obeng ya. Oke, setelah kencang, kita masukkan tuas ini, tuas untuk memutar dongkraknya ke pengait dongkrak. Kita sambungkan bagian yang paling ujung, kemudian kita putar menggunakan baut yang kita gunakan untuk membuka ban serep ya. Kita putar ke kanan untuk mengangkat dongkraknya. Jadi diusahakan tidak usah terlalu tinggi-tinggi, secukupnya saja. Yang penting bisa terangkat dan bisa melepaskan ban. Oke, sekarang kita kendurkan dan kita lepaskan baut-baut yang tadi sudah kita kendurkan sebelumnya ya. Kita lepaskan. Untuk melepaskan ban mobil tinggal kita geser aja keluar ya. Tinggal kita geser saja keluar dan kita taruh, nggak usah jauh-jauh dari kendaraan biar nanti rapi ya. Langkah selanjutnya kita lepaskan dop atau penutup tengah velg dari velg yang aslinya, karena di dalam ban serepnya tidak ada dop atau logo Toyotanya di sini. Setelah lepas tinggal kita masukkan aja, kita pukul pakai tangan nanti udah bisa masuk dia. Dan sekarang kita pasang kembali roda dari ban serep yang kita turunkan. Kita angkat, kita masukkan ke baut-baut yang ada dalam roda. Kalau masih susah, ini bisa kita gunakan kaki sebagai bantuan untuk mengangkat bannya di sini ya. Karena memang untuk beberapa jenis ban yang lebih besar itu berat sekali dia bebannya. Ini kebetulan kecil, hanya ring 15, jadi sedikit ringan dia. Kita pasang kembali baut-bautnya. Kemudian kita kencangkan perlahan. Kita kencangkan, tidak usah terlalu kencang nanti untuk mengencangkannya. Untuk mengencangkan bautnya ini kita gunakan sistem silang di sini ya. Jadi kita mulai dari bagian atas, kemudian ke bawah. Setelah itu kita ke kanan dan juga kita ke kiri untuk yang terakhir. Kita kencangkan searah jarum jam atau ke arah kanan. Jangan sampai kencang, secukupnya saja. Nah, sekarang kita ambil ban yang bocor tadi dan kita pinggirkan dulu, kita singkirkan dulu, karena kita mau menurunkan dongkraknya. Jadi untuk menurunkan dongkrak, kita putar tadi ya tuasnya, tuas penyambungnya ke arah kiri sampai dengan bannya menyentuh tanah, dan kita ambil dongkraknya kembali. Kita simpan tuas dan juga dongkraknya karena sudah tidak dipakai ke dalam bagasi biar lebih rapi dan lebih aman. Oke, selanjutnya kita kencangkan tadi baut dari rodanya. Kita gunakan kekuatan kita menyilang di sini ya. Jadi kita mulai dari kiri, kemudian ke kanan, kemudian ke atas, kemudian ke bawah, atau kita balik juga bisa ya, dari atas kemudian ke bawah, kemudian ke kiri atau ke kanan bisa. Yang penting silang, tidak berurutan. Misalnya dari atas ke kanan, ke bawah, ke kiri, bukan seperti itu ya. Yang penting kita mengencangkannya adalah silang. Karena dengan mengencangkan silang itu dia nanti posisinya akan lebih kuat. Ya, karena urutan atau tingkat kerataan dari setiap baut nanti akan sama. Untuk mengencangkan lebih kita menggunakan kaki kita ya, kalau bisa 2 kaki.
karena saya tidak bisa, jadi cukup menggunakan satu kaki saja. Yang pasti kita pastikan semua bautnya sudah kencang. Apabila sudah terpasang semua ban serep yang kita pakai tadi, kita masukkan saja ban yang bocor ke dalam dudukan ban serep, dan kemudian kita kaitkan dengan tuas pengait tadi, dan kita kencangkan lagi murnya ya, supaya nanti ban yang bocor ini aman dan tidak terjatuh dari dudukan ban serepnya. Oke, kita angkat dan kita pastikan bannya itu sudah masuk ke dalam dudukan. Nah, ini pengaitnya ya, tinggal kita masukkan saja dudukan ke pengait. Setelah itu kita kencangkan. Kita kencangkan baut yang kita gunakan untuk menurunkan ban serep tadi. Untuk mengencangkan kita ke kanan ya. Dan ini sambil dicek di bagian bawah apakah bannya sudah rapat dengan bodi mobil atau kolong mobil atau belum. Dan kalau bisa tidak usah terlalu kencang ya, karena apabila terlalu kencang nanti justru akan merusak bannya dan juga dapat merusak velgnya. Jadi apabila sudah tidak bergerak atau tidak ada gerakan dari ban serepnya, itu udah dicukupi aja, nggak usah dikencangkan ya. Tapi dipastikan tidak bergerak ya, karena kalau bergerak itu nanti juga akan berisik apabila melewati jalan-jalan yang rusak. Oke, sudah kencang, dan ini adalah langkah terakhir kita beres-beres, kita rapi-rapi, kita masukkan semua tools atau alat-alat yang kita keluarkan tadi, kita masukkan semuanya ke dalam wadah yang sudah tersedia. Ini kita dapat dari kendaraan kita ya, sudah pasti setiap kendaraan itu dapat ini. Setelah semuanya selesai, kita masukkan kembali ke asalnya, kita letakkan aja di bawah kursi penumpang bagian depan ya. Kita letakkan dongkraknya, kemudian kita kunci dengan menurunkan dongkrak supaya nanti tidak bergerak ketika melewati jalan yang rusak. Kita taruh aja kunci-kunci yang tadi kita simpan di atasnya, dan kita tutup menggunakan karpet yang sudah tersedia dari kendaraan. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton. See you on the next videos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.